Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Francisca Sinaga dengan NIM 240110487. Nah, di sini saya akan mereview kembali atau bisa dibilang menceritakan kembali buku yang sudah saya baca. Buku yang saya pilih ialah buku Berani Tidak Disukai. Nah, buku ini ialah karya dari Ichiro Tishimi dan Fumitake, yang dimana buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Saya memilih buku ini karena saya merasa tertarik ketika melihat judul dari buku ini. Dan ketika saya melihat judulnya, saya juga merasa rasa penasaran saya itu muncul. Jadi, saya memilih buku ini. Jadi buku ini dibuat dalam bentuk dialog antara filsuf dan seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini datang kepada filsuf tersebut dan mengatakan bahwasanya kehidupannya itu nggak bahagia karena adanya faktor masa lalu dan lingkungan sekitar. Nah, filsuf menentang hal tersebut. Menurutnya, masa lalu itu tidak dapat menentukan hidup seseorang. Menurutnya, seseorang atau manusia itu dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, obrolan tersebut berlanjut hingga sampai filsuf memperkenalkan konsep bahwa pada dasarnya semua masalah yang ada pada diri kita yaitu berasal dari hubungan antar manusia atau interpersonal. Nah, banyak tuh dari hal tersebut orang merasa bahwasannya dia itu nggak bahagia karena ingin diakui, ingin dihargai dan diterima oleh orang lain. Nah, untuk menangani hal itu, filsuf mengatakan bahwasannya di kehidupan kini ada pembagian tugas. Misalnya, seperti kita memiliki tugas, misalnya dengan mengatur cara berpikir kita, sudut pandang kita, diri kita sendiri, dan selain itu ialah tugas orang lain, sehingga kita tidak perlu mencampurinya. Misalnya nih, tugas orang lain, penilaian mereka terhadap kita. Nah, itu merupakan tugas orang lain, ekspektasi mereka terhadap kita. Nah, jadi jika kita tidak perlu mencampuri tugas mereka atau tugas orang lain dan tidak perlu memenuhi harapan orang lain, kita bisa hidup lebih tenang. Nah, kemudian dibahas bahwa mencari pengakuan terhadap orang lain itu akan menghilangkan jati diri kita. Kenapa? Karena jika kita ingin disukai oleh orang lain, kita akan menyesuaikan diri kita dengan ekspektasi mereka terhadap kita. Dan kita akan kehilangan diri kita sendiri, kita nggak bakal jadi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berani menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Kemudian di bagian selanjutnya, filsuf menjelaskan bahwasanya hidup ini bukan tentang persaingan. Untuk itu, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi bandingkanlah diri kita sendiri dengan diri kita sebelumnya. Apakah lebih baik atau malah lebih buruk? Dan filsuf juga menjelaskan tentang keberanian untuk kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan ialah pilihan. Jadi, itu tergantung kita. Apakah kita berani untuk memilih bahagia? Apakah kita berani untuk memilih hidup lebih sederhana, lebih bersyukur, dan tidak terjebak dalam penilaian orang lain? Nah, pada bagian akhir ditekankan bahwa hidup itu harus dijalani saat ini. Kita gak perlu terlalu terikat pada masa lalu, ataupun terlalu khawatir pada masa depan. Intinya ialah kita hidup saat ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kesan saya setelah saya membaca buku ini, saya merasa cara berpikir saya itu mulai terbuka dan berubah. Buku ini tuh rasa saya tuh membantu saya melihat ilmu baru. Salah satunya itu banyak hal dalam hidup sebenarnya kita bisa kendalikan. Dan bukan banyak, semua yang ada dalam hidup kita itu bisa kita kendalikan. Salah satunya kebahagiaan. Jadi dari buku ini saya juga belajar bahwasanya kita itu hidup saat ini bukanlah karena adanya faktor dari masa lalu, melainkan dari pilihan-pilihan yang kita ambil ketika peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi atau masa lalu. Demikian review bacaan buku Berani Tidak Disukai oleh saya, Fiona. Sekian dan terima kasih.